Ada beberapa kelompok yang mengatakan, oh acara haul para ulama, para kiai itu tidak ada itu katanya. Kan yang baru-baru ini ada haul abah guru sekumpul. Nah, jadi ada seseorang yang mengatakan kemarin, ya, katanya haul itu motifnya motif ekonomi aja tuh katanya. Nah, jadi ini logika Bapak Ibu, ya, apa istilahnya ini? Diilzamnya seseorang dengan pikirannya, padahal itu hanya asumsi dia lalu dituduhkannya kepada orang. Di sini lucunya, di sini falasi, logikanya kacau. Itu persepsi dia lalu dituduhkannya ke orang lain, padahal orang lain tidak begitu. Ditambah lagi tuduhan tidak ada, dibuat oleh Nabi, itu bid'ah, ya. Padahal ya abah guru sekumpul itu kemarin yang datang tidak tanggung-tanggung, ulama, bahkan rektor kami di Sudan dulu datang, ya, siapa, subhanallah lupa nama beliau, itu sekali setahun beliau datang ke Martapura itu, ya, rektor kami ketika kuliah di Sudan dulu. Para ulama Al-Azhar ada yang datang, apakah mereka tak tahu dalil? Jadi perlu kita tengok, ternyata Bapak Ibu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita tahu informasi di hadis Al-Bukhari ini semuanya sahih, ya. Bahkan salat 2 rakaat Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari itu sebelum menulis hadis itu. Jadi petunjuknya bukan hanya petunjuk ilmiah zahir, dia meminta petunjuk secara batin juga. Salat 2 rakaat, ya, dan bahkan hampir setiap malam berjumpa dengan Rasulullah, sama halnya seperti Anas bin Malik, hampir setiap malam berjumpa Nabi dalam tidurnya. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekali setahun Nabi Muhammad itu menyembelih kambing untuk di hari atau di bulan wafatnya Khadijah. Jadi kan Nabi Muhammad sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah. Disusul lagi sebelum atau setelahnya paman beliau Abu Talib. Tahun itu ada 2 ujian berat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengan tahun kesedihan. Maka Nabi Muhammad itu selalu mengenang dan menyebut Khadijah sampai Aisyah itu cemburu. Apa kau ni ya Rasulullah, nyebut Khadijah terus, cemburu dia. Lalu apa kata Nabi? Khadijah memberikan rasa aman kepadaku tatkala aku ketakutan, karena dipeluk oleh Khadijah, diberikan selimut. Engkau menyambung silaturahim wahai Rasulullah, engkau orang yang terpercaya dan jujur, engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tenang hati Nabi. Di saat tidak ada yang beriman, Khadijah yang beriman. Di saat tidak ada yang menyokong, Khadijah yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan cintaku kepada Khadijah ditembakkan langsung oleh Allah ke dalam lubuk hatiku. Maka disebutlah Khadijah ini terus. Maka tiap tahun di hari wafatnya atau di masa waktu wafatnya Khadijah, Nabi menyembelih kambing. Lalu tasaddaqa biha, Nabi bersedekah memberikan daging itu, baik yang sudah dimasak atau yang masih mentah, diberikan kepada sahabat-sahabat rekan-rekan Khadijah. Inilah dalil haul itu. Walaupun secara perbuatan tak dibuat oleh Nabi dengan mengumpulkan orang, tetapi secara ucapan Nabi tak menyuruh, tetapi secara perbuatan dilakukan oleh Nabi. Lalu teknisnya haul yang kita buat itu kan isinya apa? Baca Al-Quran, kemudian apa lagi? Silaturahim. Kemudian isinya apa lagi? Menyebut kebaikan manaqib orang yang sudah meninggal itu. Bukankah ini sesuai dengan hadis Nabi? Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya, kemudian apa lagi? Sedekah, seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Khadijah setelah wafat itu. Maka ini hanya persoalan teknis saja, ya. Tetapi secara prinsip sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya ada silaturahim, ada ukhuwah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa wa ghafarallahu dzunubahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah 2 orang berjumpa lalu bersalam-salaman, apa yang terjadi? Allah ampunkan dosa-dosa kecil mereka sebelum tangan itu lepas, sebelum mereka berpisah.
ribuan bahkan jutaan orang menjalin itu ketika haul. Ada dalilnya. Apalagi baca Al-Quran, tidaklah di majelis itu ya suatu kelompok yatluna kitab Allah, baca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, lalu dikaji isi dari Al-Quran yang dibaca itu, kecuali turun rahmat, dilingkup oleh kasih sayang Allah, turunlah ketenangan. Jutaan manusia mendapatkan itu pada malam itu. Nah, kemudian sedekah, ya, banyak orang yang bersedekah. Lalu diceritakan kebaikan orang yang sudah wafat itu. Oh, abah guru sekumpul tahajudnya seperti ini, abah guru sekumpul tidur malamnya sedikit, kemudian dia banyak bertilawah, kemudian abah guru sekumpul dia zikirnya seperti ini ribuan kali. Kita sebut kebaikan-kebaikannya. Ini momen untuk menceritakan. Bukankah para sahabat satu di antara mereka saling mengenang kebaikan mereka. Muawiyah sekalipun ia berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib, pernah suatu ketika beberapa tahun setelah Ali bin Abi Thalib itu, dia meminta cerita kebaikan Ali bin Abi Thalib itu kepada asisten Ali bin Abi Thalib yang bernama Dirar bin Dimrah. Wahai Dirar, siflana aliyan, ceritakan kepada kami seperti apa Ali itu wahai Dirar. Lalu Dirar mengatakan, kalau aku ceritakan Ali itu wahai Muawiyah, engkau akan malu dengan dirimu, karena bagiku Ali itu lebih baik daripadamu. Ya, lalu kata Muawiyah, ceritakan, aku ingin mengambil kebaikan dari Ali. Padahal berbeda ijtihad politik. Ya, karena Ali waktu itu dituntut oleh Muawiyah untuk segera menyelesaikan kisos terhadap orang-orang yang membunuh Utsman. Tapi kata Ali, kita pending dulu wahai Muawiyah, karena ini kondisi sedang tidak stabil. Kita stabilkan dulu kondisinya, baru mudah kita mencari pelakunya. Tapi bagi Muawiyah ini prioritas wahai Ali. Terjadi perbedaan pendapat yang tajam, bahkan sampai berperang. Nah, lalu ternyata apa kata Dirar? Ali bin Abi Thalib itu setiap malamnya di dalam selepas tahajud dia selalu mengatakan, ya dunia, wahai dunia, pergilah dariku. Saat itu ia berurai air mata, kata Dimrar. Pergilah dariku, wa qad talaqtuki salasan la raj'ata fih. Pergilah dariku wahai dunia, aku sudah talak engkau dengan talak 3 yang tidak ada rujuk setelahnya. Menangislah Muawiyah mendengar kebaikan Ali. Begitu ibadah Ali, baru satu yang disebutkan, ya, belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu kalimat yang luar biasa. Wahai dunia, pergilah dariku, wa qad talaqtuki salasan la raj'ata fi. Aku sudah mentalak dengan, kalau talak 3 kan tak bisa balik lah tu ya bang ya. Ya, sampai 3 talak bang ya. Tak bisa balik lagi itu. Artinya udah berpisah, bercerai, tak akan ada kembali. Lalu kata Dirar bin Dimrah, di saat orang melihat bagaimana tangisan Ali pada malam itu akan lebih tersentuh, terenyuh ketimbang ketika melihat, karena dia menangis seperti melebihi tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Begitu Ali itu Bapak Ibu. Ya, maka diceritakan kebaikan Ali oleh orang lain kepada Muawiyah. Maka haul itu kan menceritakan kebaikan. Ya, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Untuk kita contoh, ya, untuk kita contoh, uhibbus salihin walastu minhum. Kita cinta kepada orang-orang soleh ini sekalipun kita tidak bahagian dari mereka. La'alli an anala minhumus syafa'ah. Mudah-mudahan dengan cinta itu bisa mendapatkan keberkahan dan syafaat. Wa akrahu min tijaratihimul ma'asi. Kita membenci segala perniagaan maksiat sekalipun kita punya modal yang sama dalam maksiat itu, sekalipun kita adalah orang-orang yang bermaksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi begitulah para ulama memahami dalil. Apa contohnya lagi sebagai penutup kaji kita ini? Tidak boleh
sedekah makanan, ngumpul-ngumpul di rumah orang yang sudah meninggal. Ya, tak boleh katanya karena tak dibuat oleh Nabi. Dibuat oleh Nabi, iya, tak pernah mungkin. Tetapi petunjuk lisan Nabi, bukankah sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, ada persetujuan. Ucapan ada sekalipun perbuatan tak menunjukkan demikian. Datang seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibuku meninggal. Afatasaddaqu anha, bolehkah setelah dia meninggal saya sedekahkan sesuatu niatnya untuk beliau?" Apa kata Nabi? Silahkan. Lalu ditanya lagi oleh sahabat ini, hadisnya sahih, "Apa yang harusnya aku sedekahkan ya Rasulullah? Apa sedekah yang terbaik?" Apa kata Nabi? Saqyul ma, memberikan minum ke orang lain. Kalau memberikan minum untuk orang lain saja sedekah terbaik, apatah lagi sedekah gulai ikan tapah, Pak? Iya kan? Gulai ikan patin, mana yang lemak, ikan tapah atau ikan patin? Bu, ya. Air minum saja itu sedekah terbaik, diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Apatah lagi yang kita buat nasi kotak, nasi Arab, apa lagi bang? Ya, lamang durian dan apalagi durian dan, nah cuma teknisnya dibuat malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Bukankah ada pendapat dari tabi'in yang mengatakan inna al amwat innal mayyita, bahwa orang yang sudah wafat itu innal amwat yuftanuna fi quburihim sab'an, mereka mendapatkan getaran fitnah ujian di dalam kubur selama 7 hari. Lalu kita bantu mereka dengan doa, dengan sedekah kalau kita mampu. Dia masalahnya kan dia tak mampu sampai berhutang hutang. Maka teknisnya bagaimana? Ada tetangga yang membuat itu. Kan ada sosial kematian di perumahan-perumahan kita. Mereka lah yang mengcover itu. Jadi simple sebenarnya kalau kita tahu ilmunya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita pada pagi ini qada wajib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib, berarti itu pendapat yang syaz. Pendapat yang syaz itu bebasnya diterjemahkan pendapat yang nyeleneh. Jadi wajib kita mengqada jika ternyata pernah meninggalkan salat ataupun puasa, baik karena sengaja ataupun tidak.